warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para jamaah majlis ta'lim dzakir yang insyaallah penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Rahmayuli beserta keluarga, Bapak Jul, Bapak Maman ya, dan Mas siapa ini? Habibur Rahman. Habibur Rahman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat baginda Rasul. Mudah-mudahan istiqamah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesekian kalinya kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan talibul ilmi. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Harus diniatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharap ridho. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim di Syekh Al-Jurjani, nanti saya belikanlah bukunya ya, Ta'limul Muta'allim fi Tariqati Ta'allum. Jadi perlu. Jadi orang mencari ilmu bukan karena keuntungan duniawi, bukan. Ternyata di situ para ulama menggarisbesarkan bahwa mencari ilmu itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus kudu benar. Ya, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho. Nanti saya bawa bukunya itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqati Ta'allum di Syekh Al-Jurjani. Ya, setiap malam Ahad saya ngisi. Karena pandemi jadi cancel. Ya, itu bagus. Jadi yang pertama kita harus niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah. Bukan untuk kepentingan duniawi. Salah besar. Ya, masuk kuliah, dia belajar untuk nyari kerjaan. Nyari dapat dapatin ijazah. Ya, itu nomor sekian. Tetapi yang harus ditanamkan dalam diri kita belajar talabul ilmi, ya belajar Al-Quran dan sebagainya lillahi ta'ala, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa kita belajar itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya, untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya, manfaatnya nanti ada. Ya, dengan ilmu kita menjadi terang, kata Pak Haji Rahmayuli. Dengan ilmu kita bisa membuka cakrawala dunia ini. Dengan ilmu ini kita bisa belajar tentang Al-Quran. Dengan ilmu ini kita bisa belajar dan tahu tentang ilmu fikih. Dengan ilmu ini kita belajar dan tahu tentang ilmu tasawuf. Dengan ilmu ini kita belajar tentang tauhid, tentang akidah dan sebagainya. Itu yang harus ditanamkan.
Ya. Terus yang ketiga adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita dianugerahkan akal sehat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penciptaan yang sempurna untuk manusia. Bi ahsani takwim. Ya, apa artinya bi ahsani takwim? Dengan penciptaan yang sempurna. Diberikan akal sehat, diberikan anggota badan, diberikan semuanya lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan rasa syukur itulah perlu harus kita tanamkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita diberikan akal sehat ini untuk berpikir, untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk berpikir. Ya. Maka gunanya apa? Maka kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa baca saya tentang kitab Ta'limul Muta'allim itu. Jadi orientasi mahasiswa kita sodorkan kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi tanamkan niat baik-baik. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu, apalagi belajar ilmu agama, dan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dia kudu bisa belajar baca Quran, ya kan? Gimana Pak Ustadz kalau udah telat begini, kita udah jadi ibu-ibu ini belajar Quran baru muncul sekarang, nggak apa-apa. Ya, kita belajar sepanjang hidup kita, long life education, ya kan? Sepanjang hidup kita dari buayan sampai ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi, gitu. Ya, kita belajar dari buayan. Sebelum kita menjadi masih bayi aja di dalam kandungan kan, ibu-ibu kita kadang-kadang dilus-lus dengan dibacain Fatihah, dibacain selawat, dengan harapan apa? Supaya anak ini menjadi anak yang soleh-soleha. Ya, nur ilahinya ada, nur daripada cahaya agamanya ada, dibacain Fatihah, dibacain ini. Ya, dibuatin tasyakur, udah 4 bulan nih tasyakurin, ada udah 7 bulan nih didoain, udah keluar, ya, kemudian diakekahin dan sebagainya. Nah itu, jadi menuntut ilmu ini suatu kewajiban bagi kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi memang menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Maka ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab itu, laukanal ilmu yudraku bil muna. Seandainya ilmu itu didapati tanpa ada usaha dan sebagainya, maka nayabqa fil bariyati jahil. Maka tidak ada orang yang bodoh di muka bumi ini. Ya, semuanya pintar. Ya, maka disitulah bentuk bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar. Ya, tak henti-hentinya belajar. Kalau misalnya secara formal mungkin dari SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3 dan sebagainya, bentuk kuliah ya. Tetapi sesungguhnya itu bentuk formalnya saja, ya. Tetapi pada hakikatnya kita dituntut untuk senantiasa belajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendalami daripada ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat apa ya berapa? Ayo, siapa angkat tangan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya salam. Masa satu ayo, Bu Zidai, Bu Hasbi, Bu Haji Nur. Saban waktu saya ini ya mengungkapkan ini. Ngebet dulu ini. Jadi suatu kewajiban bagi kita. Ya. Allah meninggikan daripada derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman Allah tinggikan derajatnya. Orang-orang beriman dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan kepada orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, di sini juga ilmunya juga ilmu tentang syar'iyah,
ilmu agama terlebih dahulu. Yang didepankan adalah ilmu agama, ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal Rasulullah. Itu suatu kewajiban bagi kita untuk mentanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anggota keluarga kita, anak-anak dan sebagainya. Nah, ini menjadi penggugah kita untuk senantiasa kita mengajarkan anak-anak kita belajar ilmu agama. Ya. Di dalam Islam tidak ada dikotomi tentang ilmu. Tidak ada pemisahan, ini ilmu umum, ini ilmu agama, ini bahasa Inggris haram untuk dilakukan, ini ilmu agama harus dilakukan. Tidak. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala ilmu. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa ilmu itu dibagi dua, ulumus syar'iyyah wa ulumu ghairu syar'iyyah menurut Imam Ghazali. Jadi ilmu dibagi dua, ilmu syariah, ilmu-ilmu keagamaan ya, tentang syariat agama Islam, yaitu apa? Akidah harus lebih ditanamkan, tauhid kita dikenalkan kepada anak-anak kita ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, tentang rukun iman, rukun Islam itu. Itu yang harus dikedepankan, tauhid. Ya. Maka nanti bisa dicek kisah Luqman alaihissalam. Ya, Luqman, orang soleh. Itu di ayat 12 sampai 19 surah Luqman. Nanti tolong dicatat, jadi PR lagi nih Pak Haji, nggak apa-apa ya. Tolong dicatat artinya aja, nggak apa-apa. Artinya aja surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19 nanti di rumah. Atau mau sekalian bahasa Arabnya, ayatnya? Oh iya, wah alhamdulillah, berarti semangat semua ini Pak Haji. Tulis ayatnya surah Luqman surah Luqman ayat 12 sampai 19 ayat beserta artinya. Pahami ya, dipahami. Ya. Bagus begini, semangat semua ini jamaahnya, Masya Allah. Ya, 12 sampai 19. Ya, itu tugas ya. Hari ini tetap kita periksa. Ya, ini belum ngerjain, strap nanti. Tadi sampai di mana? Oh, berarti penanaman tentang akidah itu ulum syariah. Penting itu. Ya, ilmu agama. Kemudian ilmu apa lagi? Al-Qur'annya. Maka biarin anak-anak kita belajar metode Iqra, metode apa aja silakan. Yang penting dia bisa baca tulis Al-Qur'an, ngaji. Ya. Ditanamkan sejak kecil. Kemudian ada namanya ulum ghairu syar'iyyah, ilmu-ilmu yang enggak ilmu saintik ya, fisika. Kalau Pak Haji ini tentang akuntansi apa Haji atau apa? Akuntansi. Ya, ada kaitannya juga. Ya, kita pelajari hitung-hitungan akuntansi itu akun ya, tentang hitung-hitungan. Perlu kita ya, kedokteran, kewartawanan ini berita-berita apa dan sebagainya, jurnalistik perlu kita pelajari. Ya, itu ilmu Allah Subhanahu. Tetapi yang harus dikedepankan adalah ilmu tauhid, ilmu agama. Ya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya. Dan sebagainya nanti surah Luqman itu. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, menuntut ilmu suatu kewajiban bagi kita ya. Kemudian juga kita niatkan dengan tulis ikhlas untuk mencari ridha karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dengan niat itu ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kita menuju surganya. Dengan wasilah ilmu kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan keduniawian maka gunakanlah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mencari keakhiratan tetap dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya maka dengan ilmu. Ya. Maka disinilah letak bahwa Islam tidak menginginkan umatnya menjadi orang yang bodoh, tidak orang yang ini. Tetap harus belajar dan belajar itu. Ayat yang pertama aja apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus selanjutnya
khalaqal insana min 'alaq. Kemudian iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ada yang tahu artinya? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca apa? Baca apa saja. Ya. Baca Al-Qur'an, baca biografi, baca geografi, baca fisika, baca akuntansi, baca apa dan sebagainya. Tetapi tidak boleh ketinggalan bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa sesungguhnya al-muallimul awwal huwa Allah. Yang mengajarkan manusia yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Muallimul awwal huwa Allah. Ya kan? Yang mengajarkan manusia itu Allah pertama. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat yang mengajarkan kepada turun temurun tabi itu sampai kepada kita. Maka kita punya guru. Jadi sanadnya mutasil. Ya, persandaran sanad itu persandaran mata rantai keilmuan kita mutasil ini. Ya, dirunut kita punya. Ya, itu pentingnya. Jadi di situ berkahnya sebuah keilmuan, berkah ilmu. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, yang maha mulia. Ya. Terus yang keempat, allamal insana Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. Ya. Ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kita. Ya, maka dengan begitu kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar Al-Qur'an, oh iya, dapat keberkahan, dapat pahala, maka menghantarkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah, dengan baik, dengan penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Ya. Kalau bisa nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, apa modal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada modal. Man arafa bu'da safari istada. Siapa orang yang tahu suatu jauhnya perjalanan, dia pasti bersiap-siap. Pak Haji aja pergi ke Bogor pasti punya persiapan. Mobilnya disiapkan, makanannya, minumannya, pakaian dan sebagainya disiapkan. Apalagi kita ke negeri akhirat, dan kita nggak akan kembali lagi. Ada yang di sini, di kampung sini, yang udah meninggal terus kembali lagi ke rumah? Nggak ada. Itu nyamperin kali Bu Haji, nggak ada. Ya. Sudah, mereka pulang ke rahmatullah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, sudah, nggak kembali lagi. Apa yang dibawa? Amal soleh. Ya kan? Amal soleh. Amal soleh mana? Ya ini yang kita lakukan sekarang, amal soleh ini. Ngaji, paling sejam 2 jam aja. Ya dipupuk, nanti pada waktunya dipanggil satu-satu kita. Ya, nah, jadi itulah modal kita. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh barokah dari Allah, penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita mulai dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.